Halo sahabat Matematika, channel Suartana Putra. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang materi statistika, pelajaran kelas 8 untuk semester genap. Sahabat, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.10, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Pengalaman belajar yang diharapkan yaitu 1. Mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. 2. Menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari sebaran data. Peta konsep statistika berisikan pengukuran data, pengukuran penyebaran data, kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, ukuran pemusatan data, berisi tentang min, median, modus. Baik sahabat, kita akan bahas pengertian dari data dan statistika. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau, setiap beberapa hari sekali kita akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut sebagai data. Kita lihat di sini ada tabel pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pengamatan pada hari pertama, di mana tinggi batang tanaman kacang hijau adalah 0,3 cm. Pengamatan hari kedua adalah 1,5 cm. Pengamatan hari ketiga adalah 4,5 cm. Pengamatan hari keempat adalah 8,0 cm. Pengamatan hari kelima adalah 10 cm. Pengamatan hari keenam adalah 12,5 cm. Pengamatan ketujuh, yaitu tinggi tanaman atau batangnya adalah 15 cm. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada data kualitatif, merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tapi kita nggak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka, dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel di atas. Dari data itu kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan,
menganalisis, dan merepresentasikan data adalah statistika. Statistika ini banyak diterapkan di bidang, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Sahabat matematika, populasi dan sampel juga kita akan pahami, di mana untuk mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang mau kita amati. Contohnya tadi, kita sudah melakukan pengamatan pertumbuhan sebuah kacang hijau. Objek ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada populasi dan sampel. Sahabat, kita akan bahas tentang populasi, di mana populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sahabat matematika, bagaimana caranya menyajikan data? Dalam penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau disebut juga jumlah. Ayo kita lihat tabel berikut. Di sini ada nilai, ada tanda hitung, ada frekuensi, di mana ada rentang nilai 147 sampai 151. Di sini dibuat turus. Terdapat 8 turus, jadi frekuensinya ditulis angka 8. Nilai 152 sampai rentang 156 ada turus, terdapat 4, sehingga frekuensinya 4. Nilai 157 sampai 161 tanda hitung. Di sini terdapat 8. 162 sampai 166 terdapat turus atau tanda hitung 7. 167 sampai 171 terdapat frekuensi 8. 172 sampai 176 terdapat frekuensi 5. Jadi, jumlah keseluruhan nilai di sini adalah 40. Artinya, yang mendapat rentang nilai dari 147 sampai 151 banyaknya adalah 8 orang atau siswa. Dan seterusnya, sehingga frekuensi atau jumlah dari kelompok tersebut adalah 40. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Mungkin sahabat matematika, khususnya kelas 8,
sudah tidak asing lagi karena waktu di sekolah dasar sudah pernah belajar tentang statistika. Diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kakak memberi contoh data siswa yang suka es krim. Pada lingkaran terdapat 3 juring, di mana kita lihat yang suka rasa coklat. Yang suka rasa coklat, di sini persentasenya adalah 45%. Jadi, warna hijau di sini mewakilkan persentase siswa yang suka es krim rasa coklat. Vanila persentasenya adalah 25%. Jadi dari jumlah siswa yang ada, 25% yang suka rasa vanila. 30% suka stroberi. Nah, jadi 30% di sini merupakan bagian dari 100% atau 100 dari keseluruhan siswa yang suka, itu adalah 30% yang suka stroberi. Dengan data bentuk diagram di sini bisa kita simpulkan bahwa yang paling besar, paling banyak suka coklat, dan yang paling kecil suka vanila. Baik, sahabat matematika, sekarang kita bahas dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Masih berbicara tentang data siswa yang suka es krim, di mana di sini ditunjukkan dengan angka. Kalau tadi berupa persentase, kita misalkan yang suka rasa coklat, di sini persentasenya adalah 9. Yang suka vanila adalah 5. Yang suka stroberi adalah 6. Sahabat bisa baca, bisa lihat dari jumlahnya 9 ditambah 5, 14, ditambah 6 berarti ada 20. Dari 20 siswa bisa kita lihat 9 siswa yang suka coklat, 5 siswa yang suka rasa vanila, 6 siswa yang suka stroberi. Baik sahabat matematika channel Swartana Putra, bagaimanakah cara mengurutkan data tunggal dengan diagram batang dan daun? Data statistik yang terkumpul pada umumnya masih tersebar dan tak berurutan ukurannya atau boleh dikatakan acak. Untuk kebutuhan penyajian dan pengolahan data, maka data tersebut perlu diurutkan dari ukuran yang terkecil atau nilai terendah sampai ukuran terbesar nilai tertinggi, atau sebaliknya dari nilai tertinggi ke nilai terendah, agar dapat diketahui penyebaran dan pencaraannya. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh, ada beberapa sebaran nilai. Tentukan nilai tertinggi dan terendah dari bilangan atau angka 5, 4, 7, 3, 6, 5, 8, 9, 6, dan 6. Langkah berikutnya adalah kita
datanya kita urut. Jadi kita akan mengambil data yang ada dengan mengurut dari seperti tadi, bisa dari yang rendah menuju yang tertinggi atau sebaliknya. Kita ambil dari yang rendah 3, 4, 5. 5 di sini ada 2, 6, 6, 6. Di sini punya data 6, 6, 6. 7 kita ambil. Kita lihat 8 ada 1, 9. Setelah data terurut, kita dapat simpulkan nilai tertinggi adalah 9, nilai terendah adalah 3. Mudah-mudahan sahabat matematika bisa memahami. Jika data yang akan diurutkan cukup besar dan memiliki datum dalam bentuk tunggal dari data yang cukup banyak, maka dapat digunakan diagram batang daun. Misalkan, data terdiri atas bilangan asli yang kurang dari 100 seperti 43, 74, 56, 58, 79, dan 72. Maka pada diagram batang daun, angka puluhannya yaitu 4, 7, 5, di sini juga angka 5, 7, kembali 7. Nah, angka puluhannya ini kita jadikan sebagai batang, dan angka satuannya yaitu 3, 4, 6, 8, 9, 2. Baik sahabat matematika, langkah-langkah dalam pembuatan diagram batang daun. Kita di sini membuat kolom dan baris. Kolom pertama adalah bilangan, selanjutnya adalah batang, daun, dan di sini kita akan lihat lagi ada batang, ada daun. Mari kita lihat satu persatu. Angka 43 di mana pada batang kita tulis puluhannya angka 4, daun adalah satuan 3. 74 puluhannya 7, satuannya 4. 56, 5-nya adalah puluhan, kita tulis pada batang. 6-nya adalah satuan, kita tulis pada daun. 58, 5-nya adalah puluhan, kita tulis pada batang. 8-nya adalah satuan, kita tulis pada daun. 79, kita tulis 7, puluhannya pada batang. 9 pada daun. 72, kita tulis 7 sebagai puluhan pada batang, 2 sebagai satuan pada daun. Sahabat, di sini angka 43 kalau kita jabarkan kembali pada batang daun, kita mendapat angka 4 pada batang dan 3. Nah, di sini angka 74 kita tidak jabarkan lagi karena angka 7 akan kita jabarkan di bawahnya. Terus 4 yang merupakan daun dijabarkan di sini. Boleh saja, misalnya sahabat menulis kembali batangnya 7 dan 4, tapi di sini memudahkan untuk melihat angka puluhannya supaya lebih cepat kita menyimpulkan nantinya, maka puluhan yang sama cukup kita tulis 1. Begitu pula daun yang ada di sini yang nilainya kita bisa lihat dia memiliki batang berapa. Kita ulang lagi. 43 berarti batangnya 4, daunnya 3. 74 ditulis di bawah
puluhannya batangnya 7, daunnya ada 4. 56, 5 adalah puluhan, tulis batangnya di sini. Daunnya adalah 6. 58, batangnya kita tulis di sini 5. Daunnya 8. 79, batangnya 7, daunnya 9. 72, batangnya 7, daunnya 2. Artinya kita punya data 43, 56, 58, 72, 74, dan 79. Baik, sekarang kita coba lagi untuk memahami diagram batang daun, di mana di sini kakak memberikan data frekuensinya atau jumlah kelompoknya sebanyak 30. Buatlah diagram batang daun dari data berikut, kemudian tentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Silakan sahabat matematika atau adik-adik kelas 8 bisa lihat kolom 42, 37, 62, 50, 56, 71, 55, 60, 67, 73, 59, 80, 34, 55, 68, 76, 64, 65, 46, 45, 74, 57, 77, 86, 76, 43, 58, 64, 85, 67. Dari 30 siswa, kita katakan nilai ini sudah tersusun dan kita akan mencari nilai terendah dan nilai tertinggi. Kita menggunakan diagram batang daun. Dari sebaran data yang kita miliki, kita akan masukkan ke diagram batang daun. 3. Sahabat, kita lihat kolom yang pertama. Di sini di kolom pertama adalah ada angka terkecil 37, jadi angka 3. Memuat satuan 7, kita tulis. Baik, kita selidiki lagi. Kolom kedua tidak ada angka 3. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, ke-10. Kita lihat di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di kolom 5 ada angka 34. 3 adalah batang, 4 adalah daun. Begitu juga berikutnya, kita lihat batang 4. 4 memuat angka 2, 42. Kita lihat lagi 4. 4. Kita lihat batangnya 4. Oke, di sini ada 46. Kita lihat 46 berarti batangnya 4, daunnya 6. 45, kita lihat ada 4, daunnya 5. 43 di kolom 9, batangnya 4, daunnya 3. Kita lihat batangnya 5 atau kepala 5, 50. Kolom pertama tidak ada, kolom kedua ada 50, 5 dengan 0, 56, 5 dengan 6, 55, 5 dengan 5, lanjut 59, 5 dengan 9, lanjut 55, 5 batang, 5 daun, lanjut kita lihat 57, batangnya 5, daunnya 7, 58, batangnya 5, daunnya 8, kolom terakhir tidak ada. Batang 6 atau 60-an, kolom pertama 62, batang 6, daun 2, kolom kedua kosong, kolom
ketiga ada 60, berarti batangnya 6, daunnya 0. 67, batangnya 6, daunnya 7. Terus kolom berikutnya 64, batangnya 6, daunnya 4. 65, batangnya 6, daunnya 5. Oke, lanjut setelah 65 tadi sudah 64, kembali batang berikutnya kolom 64 ya, batangnya 6, daunnya 4. Yang terakhir 67, batangnya 6, daunnya 7. Jadi nilai batang 6 atau nilai 10 hanya 6 sudah habis. Kita lihat batang 7. Kolom pertama tidak ada, kolom kedua ada 71. Batang 7, daun 1. Kolom kedua kita lihat 1, kolom ketiga keempat 73, berarti batangnya 7, daunnya 3. Berikutnya 76. Oke. 76. Batangnya 7, daunnya 6. Berikutnya 74, batangnya 7, daunnya 4. 77, batang 7, daun 7. Terus 76, batang 7, daunnya 6. Kolom terakhir batang 7 tidak ada. Batang 8 atau angka puluhnya 8, kolom pertama tidak ada, kolom kedua juga kosong, kolom ketiga kosong, keempat 80, batang 8, daun kosong. Terus kolom berikutnya 86, batang 8, terus daunnya 6. Oke, di sini 85, batang 8, daunnya 5. Sahabat matematika di sini masih acak. Jadi batang 3, daun 7 dan 4 kalau kita baca 37 dengan 34, sehingga untuk merapikan data kita urut daun yang lebih kecil kita tulis di depannya, sehingga dari 7 dan 4 kita akan pindahkan menjadi 47, sehingga di sini nilainya 34 dengan 37. Sebaliknya di bawahnya juga sama, menjadi 2653, 2356, seterusnya 0556789, 024457778, 134667056. Nah, di sini sudah di bagian daunnya sudah berurutan, di batang juga sudah berurutan. Sekali lagi, yang pertama kita baca di sini dari diagram batang daun ini bernilai 34 dengan 37. Di sini artinya 42, 43, 45, 46 dan seterusnya. Sehingga nilai tertinggi kita akan dapatkan melihat batang yang paling besar dengan daun yang memuat paling besar, sehingga nilai tertingginya adalah 86. 86. Nilai terendah kita lihat batang paling kecil yaitu 3. 34 dengan 37. Berarti di sini nilainya yang terendah adalah 34. Baik, sahabat matematika channel Suwartana Putra, itu yang diuraikan mengenai data yang angkanya berada di atas angka 9 atau di bawah 100. Baik, di sini kita akan mencoba menganalisis data, di mana data di sini adalah data diagram batang hasil perikanan di tahun 2003 sampai 2008. Sahabat matematika, adik-adik kelas 8, kakak akan mencoba berdiskusi dengan kalian. Di sini ada diagram batang dan kita akan menganalisis data. Di tahun 2003, di mana jumlah
tangkapan ikan adalah sebanyak 3.000-an ton. Artinya dia ada 3.000 ton. Di 2004 jumlah tangkapannya adalah sebanyak 2.000. 2005 jumlah tangkapannya kita lihat dari grafiknya di sini ada 4.000 ton. 2006 terdapat 2.500 karena dia di tengah-tengah. Terus ada pada 2007 hasil tangkapannya adalah 5. Jadi garis di sini 5.000 ton. Pada 2008 terdapat 4.000 ton. Nah, sahabat, kita bisa lihat perubahan dari 2003 menuju 2004, berarti di sini ada penurunan, di mana 2003 penangkapan ikan terdapat 3.000 ton, sedangkan 2004 ada 2.000 ton. Sebaliknya, 2004 menuju 2005 ada peningkatan, yang mana 2004 adalah 2.000 ton, 2005 adalah 4.000, sehingga kenaikannya di sini menjadi atau sebesar 2.000 ton. Dari data diagram batang hasil perikanan tahun 2003-2008, hasil tangkapan paling besar terdapat pada tahun 2007, di mana sebanyak 5.000 ton, atau hasil tangkapan yang paling rendah pada tahun 2004 sebesar 2.000 ton. Kira-kira seperti itu, sahabat, di dalam kita membaca data, membaca diagram batang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan harapan saya, sahabat matematika selalu setia pada channel saya, Made Suwartana Putra. Untuk mendukung channel Suwartana Putra, silakan like, subscribe, share, dan silakan tulis komentar. Dan ingat, nanti untuk materi ini akan ada volume 2 lagi yang akan membahas materi-materi berikutnya. Salam matematika, salam sehat, salam bahagia.